Dah Menir Ahmad, kali ini kami akan membahas artikel berjudul Partai Indonesia Verhader yang dimuat di surat kabar The Tide pada 14 Juni 1932, terbit di Belanda dan bersumber dari kantor berita Aneta. Berita ini menceritakan rapat Partai Indonesia atau Partindo yang diadakan di Bandung, dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Catot Mangkupraja, dan Manadi. Dalam rapat itu dibahas berbagai topik penting, yaitu imperialisme, politik pintu terbuka, penyatuan partai, dan rencana penerbitan surat kabar. Namun, di tengah rapat, polisi kolonial datang dan memerintahkan agar spanduk bertuliskan Indonesia Mardika sekarang diturunkan, bahkan melarang para pembicara menggunakan kata kemerdekaan. Dari artikel singkat ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa kolonial berjalan di bawah tekanan yang amat ketat. Pertama, dari aspek ideologi. Rapat ini bukan hanya pertemuan politik, tapi wadah lahirnya gagasan tentang Indonesia yang merdeka dan bersatu. Topik-topik yang dibahas menggambarkan arah perjuangan nasional, seperti melawan imperialisme, menolak dominasi ekonomi asing, menyatukan kekuatan politik, dan membangun media sebagai alat perjuangan. Artinya, rapat ini menjadi simbol dari proses pembentukan ide dan strategi menuju kemerdekaan. Kedua, aspek politik. Tindakan polisi mencabut spanduk dan melarang kata merdeka menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak memberi ruang sedikit pun bagi kebebasan politik. Kata merdeka sekarang dianggap ancaman langsung terhadap kekuasaan Belanda. Hal ini merupakan bentuk nyata represi kolonial, tapi juga bukti bahwa semangat nasionalisme sudah mulai tumbuh kuat. Meskipun ditekan, kaum pergerakan tetap berani menyuarakan cita-cita kemerdekaan. Ketiga, aspek bahasa. Menariknya, artikel ini ditulis dalam bahasa Belanda formal, tapi di dalamnya ada kalimat Indonesia Merdeka sekarang. Campuran bahasa ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai menembus ruang kolonial dan menjadi simbol perlawanan identitas. Masuknya bahasa Indonesia ke teks resmi Belanda menggambarkan bahwa bangsa ini mulai percaya diri menggunakan bahasanya sendiri. Ini merupakan sebuah langkah penting menuju kemandirian budaya. Keempat, aspek budaya. Rapat Partindo dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, padahal waktu itu Indonesia belum merdeka. Tindakan ini adalah bentuk perlawanan simbolik melalui budaya, karena lagu digunakan untuk menegaskan identitas dan persatuan bangsa. Seperti kata sejarawan Benedict Anderson, lagu dan simbol kebangsaan adalah alat penting pembentuk kesadaran bangsa. Jadi, lewat lagu Indonesia Raya, para peserta rapat menyatakan bahwa mereka sudah merasa menjadi satu bangsa. Kelima, aspek sosial. Artikel menyebut bahwa rapat dihadiri dengan perhatian besar dari masyarakat. Hal ini artinya gerakan nasional sudah meluas, bukan hanya milik elit politik, tapi juga rakyat biasa yang mulai sadar pentingnya kemerdekaan. Adanya kesadaran kolektif yang muncul, ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak bisa hanya bergantung pada segelintir tokoh, melainkan menjadi gerakan seluruh bangsa. Keenam, aspek ekonomi. Salah satu topik penting dalam rapat ini adalah politik pintu terbuka atau open door politik. Kebijakan ini membuat modal asing bebas masuk ke Hindia Belanda, sementara rakyat Indonesia tetap miskin. Kaum nasionalis menolak sistem ini karena kekayaan negeri terus mengalir ke luar negeri. Jadi, perjuangan mereka bukan hanya soal politik, tapi juga tentang keadilan ekonomi dan kemandirian bangsa. Kalau kita lihat dari sisi historis dan etis, artikel ini menggambarkan masa di mana kesadaran kebangsaan mulai tumbuh, tapi masih ditekan kekuasaan kolonial. Kolonialisme menganggap mereka menjaga ketertiban, tapi secara moral, tindakan itu menekankan kebebasan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Peristiwa kecil seperti ini menunjukkan konflik antara moral kekuasaan
dan moral perjuangan. Dan terakhir, refleksi untuk masa kini. Bayangkan, pada tahun 1932, hanya karena kata merdeka, seseorang bisa dicurigai oleh polisi. Sekarang, kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bebas dan bangga. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari keberanian orang-orang yang dulu berani bersuara di tengah ancaman. Mereka tidak hanya berjuang dengan senjata, tapi juga dengan kata, lagu, dan semangat. Jadi, lewat artikel Partai Indonesia Verhader, kita melihat bagaimana ideologi, politik, budaya, bahasa, dan ekonomi saling berkaitan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Sebuah berita singkat, tapi menyimpan makna besar tentang lahirnya kesadaran nasional Indonesia.